Perkembangan kota yang pesat telah membawa berbagai tantangan baru bagi masyarakat urban, mulai dari kemacetan, polusi, hingga ketimpangan akses terhadap fasilitas publik. Dalam konteks ini, desain kota atau urban design memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesetaraan bagi seluruh warga. Melalui tema Urban Design and Health Equity in Bandung and Perth, kami di sini dapat mempengaruhi tingkat mobilitas aktif masyarakat dan berdampak pada kesehatan perkotaan. Topik ini berangkat dari pemahaman bahwa desain kota tidak hanya berpengaruh pada tata ruang atau estetika perkotaan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan, keadilan sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Kota yang dirancang dengan baik dapat mendorong warganya untuk lebih aktif bergerak berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan fisik, mental, serta pengurangan emisi karbon. Saya sebagai urban planner akan mendemonstrasikan bagaimana tata ruang dan transportasi mempengaruhi kesehatan menggunakan model 5D. Density dan diversity adalah kuncinya. Kepadatan yang lebih tinggi membuat jarak destinasi lebih dekat ke asal, ditambah keragaman seperti rumah, toko, dan sekolah di area yang sama, perjalanan menjadi lebih pendek dan lebih mudah dilakukan dengan berjalan kaki atau bersepeda. Perbandingan awal menunjukkan kebijakan di Perth bertujuan meningkatkan density, diversity, dan desain. Tujuan ini adalah untuk mempromosikan model shift dari mobil pribadi ke transportasi publik yang terbukti menghasilkan peningkatan kesehatan. Saya di sini sebagai pulsa analisis akan membahas tentang kebijakan atau regulasi pada kota Bandung dan juga kota Perth. Sebagai pulsa analisis, tugas saya akan membandingkan kedua kota tersebut, terutama pada materi urban, form, health, dan juga transportasi. Dari kedua kota tersebut, kota Perth dan juga kota Bandung, kota Perth sendiri memiliki konsep complexity yang akan menyebabkan atau menimbulkan diversity dan juga density yang lebih tinggi daripada kota Bandung sendiri. Namun, di kota Bandung sendiri memiliki kebijakan yang cenderung menghasilkan infrastruktur yang didominasi oleh mobil yang meningkatkan polusi dan juga mengurangi aktivitas fisik. Sedangkan di kota Perth, Australia sendiri memiliki kebijakan yang mendorong modal shift ke walking, cycling, dan juga public transport. Jadi kebijakan ini harus terintegrasi dalam tata kelola kota yang sehat, seperti mengaitkan tentang SDG 11 dan juga SDG 3. Dalam SDG 11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan, yang membahas tentang menuntut sistem transportasi yang aman dan juga berkelanjutan. Sedangkan SDG 3 sendiri, yaitu menciptakan kesehatan dan juga kesejahteraan untuk bagi semua umur atau juga kalangan. Sehingga, pada kebijakan tersebut, Bandung dan juga Perth akan mengurangi dampak lingkungan seperti polusi udara yang akan memicu penyakit kronis. Kemudian, untuk mencapai healthy equity, kebijakan harus berorientasi pada kota ringkas atau kota kompak dan transportasi yang sehat. Sehingga kota Perth dan juga kota Bandung harus mengadopsi kebijakan tersebut yang akan mempertahankan manfaat. Di sini saya akan membandingkan desain kota Bandung dan kota Perth. Data scientist berperan penting untuk mengukur health equality yang dihasilkan oleh active mobility. Namun, kota yang didominasi mobil seperti yang kita lihat di wilayah kota Bandung memperburuk kualitas udara dan mengurangi aktivitas fisik yang menjadi akar masalah kesehatan kronis. Analisis kami terhadap kualitas udara dan pola penyakit paru-paru menunjukkan korelasi yang signifikan di Bandung. Sebaliknya, studi kasus di kota Perth menunjukkan bahwa skenario pembangunan kota yang kompleks tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga dapat menghasilkan peningkatan kesehatan. Secara keseluruhan, membuktikan bahwa investasi pada desain kota yang memprioritaskan pejalan kaki dan jalur bersepeda adalah investasi kesehatan publik. Perubahan kebijakan tata ruang yang didukung oleh analisis data yang kuat adalah kunci untuk menciptakan kota yang adil, berkelanjutan, dan sehat bagi semua penduduknya. Sebagai komunikator, saya akan menyintesis temuan. Kami menyimpulkan bahwa kesetaraan kesehatan sangat bergantung pada integrasi kebijakan dengan hasil lingkungan. Kebijakan harus eksplisit meningkatkan 5 Ds, terutama desain, untuk mendorong activity mobility. Studi model kota ringkas atau compact city scenario telah membuktikan bahwa perubahan tata guna lahan ini dapat menghasilkan penurunan emisi dan mortalitas. Kesetaraan kesehatan urban hanya dapat dicapai melalui tata kelola transdisipliner yang menempatkan desain kota sebagai intervensi kesehatan. Kami harus mengukur, menganalisis, serta mengevaluasi kebijakan di kota Bandung dan Perth secara berkelanjutan untuk mencapai cita-cita kota sustainable city. Sekian dari kami, terima kasih.